Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Bintan dari salah satu human resource di startup company. Malam ini kita akan ada live bareng dengan Bapak Andika Wijoyo, seorang strategic asset allocator dan wealth management. Uh, Dalam live kali ini kita akan mengangkat topik mengenai jeli melihat tipe peluang investasi di tahun 2022. Selamat sore, selamat malam teman-teman Interskill. Selamat datang di Instagram Live pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa Interskill merupakan platform marketplace belajar mengajar online pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas interaksi secara live antara murid dan pengajar. Interskill sendiri menyediakan ratusan kelas yang bervariasi mulai dari digital learning, bahasa asing, keuangan, sampai dengan memasak. Sambil menunggu audiens yang hadir, mari kita undang Bapak Andika Wijoyo, seorang strategic asset allocator dan wealth management. Beliau sudah request to join. Halo, selamat malam Kak. Hai, apa kabar? Baik, Pak Andikanya bagaimana? Baik. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu ya Pak, teman-teman Interskill-nya sekalian kita juga menunggu biar yang live, yang ikut live, yang join live tuh banyak dulu gitu. Baik. Oke, selamat sore teman-teman Interskill. Selamat datang di live Instagram pada hari ini yang akan mengangkat topik mengenai jeli melihat peluang investasi di tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintan yang akan memandu IG Live hari ini. Saya seorang human resource di startup company yang berada di Alam Sutera, Tangerang. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa Interskill merupakan platform marketplace belajar mengajar online pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas interaksi secara live antara murid dan pengajar. Interskill menyediakan ratusan kelas yang bervariasi, mulai dari digital learning, bahasa asing, keuangan, sampai dengan memasak. Kali ini kita akan membahas seputar investasi dan tamu kita hari ini adalah Pak Andika Wijoyo. Pak, ini lebih tepatnya Wijoyo atau Wijoyo nih Pak? Wijoyo, ejaan lama itu. Bapak Andika Wijoyo, yaitu beliau adalah seorang strategic asset allocator dan wealth management yang handal dan memiliki banyak pengalaman mengenai investasi. Boleh dicek Instagramnya Pak Andika. Beliau banyak memberikan ilmu ya Pak ya seputar investasi secara gratis gitu. Yes, teman-teman bisa langsung cek Instagram saya. Iya, betul Pak Andika. Selamat datang teman-teman semua yang hadir. Pak Andika, gimana kabarnya hari ini? Baik, saya baik. Puji Tuhan. Pak Andika sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Oh, kalau kesibukan saya sebagai seorang pertama profesi saya sebagai seorang profesional investor. Terus juga saya juga ada bisnis. Setiap hari jadi masih ngurus bisnis di Jakarta. Sekarang saya traveling ke Surabaya saat ini, baru saja dari landing. Jadi ya gitulah keseharian saya. Jadi pagi ngurus bisnis, bikin konten, juga investasi juga, dan sebagainya. Tiga itu sih mesti. Bisnis, konten, dan investasi. Yes. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kita mungkin bisa langsung menuju ke topik hari ini. Topiknya hari ini adalah jeli melihat peluang investasi di tahun 2022. Kalau boleh tahu nih Pak Andika bisa tertarik dan terjun ke dalam dunia investasi itu apa sih Pak alasannya dan mulai kapan? Oh, jadi alasan mengapa kok saya tertarik masuk ke investasi itu sebenarnya dari SMA sih. Dari SMA. Jadi waktu itu tahun 2008 lah ya, itu mulai dari orang tua dulu, orang tua yang sudah terlebih dahulu terjun. Terus saya nggak tahu apa-apa itu. Saya nggak tahu apa-apa tahun 2008
cuma jadi operator aja, operator komputer aja. Karena orang tua saya tuh agak gaptek. Nah, jadi saya cuma jadi operator. Tapi dari situlah awal perkenalan saya dengan dunia investasi sebenarnya. Lalu setelah itu saya memperdalam lagi, semakin lama semakin tertarik, semakin lama semakin cinta nih sama sama apa yang namanya keuangan. Jadinya ya udah, ini sudah jadi passion saya seperti itu. Oke, berarti mulai dari tahun 2008, mulai dari SMP lah ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau boleh tahu, dulu awal pertama kali Pak Andika investasi itu investasi apa Pak? Berupa apa? Oh, Diajarinnya gimana? pertama saya investasi itu saya masuk ke saham dulu. Saya langsung masuk ke saham. Oke, Saham Indonesia tahun 2012 kalau nggak salah. saham ya berarti. Berarti saham Hmm. emang di tahun 2012 itu Pak? Yes, tapi masih 2008. sedikit sih, namanya juga masih mahasiswa. Jadi Oke. gak banyak, tapi sudah memulai tahun 2012. Mulainya itu dulu gimana Pak? Investasinya mulai dari uangnya itu dari mana, terus berapa porsinya, kayak gimana cara mengatur keuangannya, kayak gitu. Oh, dulu mulai dari uang saku dulu, ada uang saku saya sisihkan. Udah habis itu nggak saya tambah-tambah lagi. Karena waktu itu masih pemula, jadi ada uang sekitar 3 juta waktu itu mungkin. Jadi saya masukin semua ke saham, itu nggak saya tambah-tambah lagi. Karena memang saya masih mau nyoba lah, belum ngerti apa-apa juga waktu itu. Jadi ya udah, tapi lambat Oke. laun saya mulai mencari-cari instrumen investasi lagi yang mungkin lebih cocok. Jadi seiring berjalannya waktu, instrumen investasinya juga tambah banyak. Dan yang Iya. diinvestasikan secara nominal juga semakin bertambah. Oke. Jadi sampai sekarang masih ada saham ya Pak ya? Saham masih ada sedikit. Tapi nanti Hmm. akan saya cerita lagi kenapa kok ada instrumen lain yang mungkin lebih cocok daripada hanya saham saja. Gitu. Oke. Sebelumnya juga saya mau mengingatkan untuk teman-teman Interskill, live kali ini akan menarik karena mendapatkan ilmu tentang peluang investasi di tahun 2022 dengan Bapak Andika, seorang financial and wealth planner. Teman-teman bisa di-share ke teman-teman yang lain tentang event ini yang sudah ada di Interskill. Mungkin ada teman-teman yang tertarik dengan peluang investasi tahun 2022, bisa dikasih tahu ke temannya untuk join di live kali ini ya Pak. Yes. Oke. Kalau Pak Andika sendiri, mohon maaf. Kalau menurut Pak Andika, mengenai instrumen 2022 ini, instrumen investasi 2022 ini, saya melihat ya Pak, ke tahun 2021 tuh kripto emang lagi tinggi-tingginya, lagi orang-orang tuh pada senang kripto, saham lagi karena pandemi, mereka pada kayak kehilangan pekerjaan yang mungkin, jadi kayak pengen investasi yang bisa di rumah aja, nggak mau kemana-mana, tapi duitnya tuh terus ngalir gitu. Kalau menurut Pak Andi, dengan saham, kripto, reksadana itu di tahun 2022 bakal kayak gimana sih Pak? Oke, jadi kemarin saya bahas dari tahun 2021 dulu ya. 2021 memang aset yang paling gila itu cryptocurrency. Banyak sekali, kan kripto jenisnya ada banyak tuh. Ya, ada yang menghasilkan 3000%, 1000%, 2000% dan sebagainya. That's why banyak orang itu yang masuk berbondong-bondong ke instrumen kripto ini. Jadi kemarin 2021 tuh tahunnya kripto lah. Ya, saham Indonesia nggak naik banyak. IHSG kita cuma naik sekitar 10% aja tahun 2021 kemarin. Saham Amerika lumayan besar. Obligasi juga nggak naik banyak, hanya sekitar 3% aja. Jadi yang paling gila kripto. Tapi apakah akan terulang tahun 2022? Sebenarnya nggak ada yang tahu jawabannya. Ya, kalau ada yang tahu, semua orang pasti sudah kaya. That's why kita tuh perlu belajar nggak menebak-nebak market lagi, tapi kita perlu belajar dari sisi resikonya, resiko berinvestasi, juga dari resiko masing-masing aset, supaya kita tuh tahu, walaupun tahun 2002 nanti kita nggak tahu, bisa aja turun, bisa aja naik, tapi emosi kita atau psikologi kita itu tetap tenang, seperti itu. Jadi 2022 kripto kita lihat ya performanya turun 2022 dari awal tahun. Kita nggak tahu ke depan akan naik lagi atau enggak. Jadi nggak ada yang pasti di dunia investasi, itu nggak ada yang pasti ya. Kalau ada yang pasti pun returnnya nggak besar. Jadi ya itu yang namanya high risk high return lah, low risk low return. Jadi kalau semakin penuh ketidakpastian, potensi returnnya juga semakin besar. Gitu kira-kiranya. Betul. Untuk Pak Andika sendiri mulai belajar kripto tuh mulai kapan?
Oh, kalau saya belajar dari karena saya memang tertarik di dunia keuangan lah ya. Jadi saya nggak hanya belajar kripto sih sebenarnya. Jadi kalau kripto tuh hanya lihat dari baca-baca buku, media, artikel internasional lah ya yang lebih banyak mengupas soal kripto. Tapi ya dari situ kalau kita bilang mau belajar ya pertama dari passion. Kalau kita sudah punya passion, sudah tertarik nih dengan dunia keuangan, pasti aset apapun yang hadir mulai dari kripto, NFT, saham A, saham B, pasti kita pelajari, pasti kita at least baca-baca lah, gitu. Ya, berarti sebelum menuju ke sana emang harus ada passion dulu ya Pak ya, tentang kayak emang Yes. suka dulu sama kriptonya gitu. Karena Gak mau, passion itu yang membuat kita belajar. iya betul, betul. Jadi ada semangat gitu ya Pak ya. Betul, betul Tujuannya banget tuh tuh. apa? Jelas gitu. Oke, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman Interskill, Pak Andika sendiri akan membuka webinar secara gratis Yes. dengan kuota terbatas pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan judul yang sama yaitu Jeli Melihat Peluang Investasi tahun 2022. Gitu ya Pak ya? Yes, betul. Oke. Tanggal 21 minggu depan ya, kalau nggak Tanggal salah. hari Jumat. Sudah Hari ada Jumat. pendaftarannya ada di link bio Instagram Interskill. Jika Yes. teman-teman ingin bergabung, silahkan melihat di bio Interskill ya. Atau bisa ya, DM saya juga bisa kok. Nanti saya Iya, sampaikan ke tim Interskill. juga untuk melihat karena banyak pelajaran tentang investasi di Instagram beliau secara gratis. Teman-teman Interskill juga bisa melihat ke sana. Yes, jadi jangan lupa follow dulu. Jangan lupa follow Instagram Pak Andika. Okay. Kalau Pak Andika sendiri, kalau investasi itu kalau menurut Pak Andika penting ya Pak ya. Oh ya, sangat dong. Salah satunya untuk menambah pemasukan. Kalau menurut Pak Mm-mm. Andika dengan kata-kata investasi itu menambah pemasukan tuh setuju nggak Pak? Oke, kalau menambah pemasukan saya rasa kurang setuju saya. Sebenarnya investasi itu lebih ke arah meningkatkan kekayaan kita. Kalau menambah pemasukan kan misalnya ada kita punya gaji 5 juta terus jadi 7 juta tiap bulan terus nambah lagi 8 juta. Jarang ada investasi yang bisa menghasilkan cash flow. Kecuali deposito obligasi itu pun kecil ya. Jadi kalau kita lihat mostly itu menambah kekayaan kita. Tapi belum tentu penghasilan bulanan kita itu semakin bertambah. Belum tentu, karena harus ada efek compounding. Untuk investasi yang sukses itu harus compound. Artinya bunga berbunga istilahnya seperti itu. Jadi itulah kalau kita ambilin terus imbal hasilnya ya, misalnya tahun ini 10% kita ambil, tahun ini 10% kita ambil, kekayaan kita nggak akan bertumbuh. Tapi kalau 10%, misalnya tahun ini naik 10%, kita investasikan kembali, nambah lagi 10% dari 10%, itu kan terus ngegulung. Nah, Ya, yang ngegulung itu, efek ngegulung itu yang membuat kekayaan kita semakin naik. Gitu. Daripada dapat uang diambil buat hura-hura, dapat uang diambil buat konsumsi, nah itu kurang efektif lah ya seperti itu. ya. Oh jadi dapat capital gain-nya terus digulung lagi, terus jadi tambah dari Betul. 20% digulung terus, jadi bukannya menambah pemasukan tapi menambah kekayaan yang lebih tepatnya gitu ya Pak ya? Betul banget. Betul banget. Oke. Teman-teman Interskill bila ada pertanyaan silahkan kita membuka sesi tanya jawab juga. Yes. Kembali lagi ke topik IG Live kita. Kalau jika ada salah satu investasi yang sedang tren, semisal kripto nih Pak, apakah sebaiknya kita masukkan semua uang kita tersebut ke dalam satu investasi gitu? Oh, enggak sih. Kalau dari saya sendiri saya tidak menyarankan. Karena di dalam investasi itu harus ada yang namanya diversifikasi. Jadi ada pepatah ya yang mengatakan bahwa jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Karena ketika keranjang tersebut jatuh, semua telurnya pecah. Jadi kalau bisa kita pisah-pisahkan ya, menggunakan banyak instrumen investasi. Kalau kita masuk, misalnya all in semua uang kita masukkan semua ke kripto misalnya ya, cryptocurrency. Berharap tahun ini bisa naik ribuan persen lagi. Ternyata tahun ini dibuka itu kurang lebih minus 30-40%. Nah itu sudah habis tuh uangnya tuh. Sudah berkurang hampir separuh. Ya, kalau kita hitung, kalau semua uang kita masukkan kripto, terus turun 30%, 40%, bahkan ada yang lebih, itu uang kita sudah minus hampir setengahnya.
Tapi kalau kita hanya taruh 10% di kripto, 10% di saham, 10% di instrumen obligasi, 10% di emas dan sebagainya, walaupun kriptonya jatuh, tapi proporsinya nggak besar. Ya, jadi proporsinya nggak besar, jadi tetap akan minus, tetapi minusnya nggak besar, nggak separuh dari dana kita. Belum juga ditutup dari kenaikan harga aset yang lain. Gitu. Jadi itulah kuncinya diversifikasi itu di situ sebenarnya. Jadi kita menyebar risiko. Supaya ketika sesuatu terjadi, kita nggak habis-habisan. Gitu. Oke. Dan ini saya Berarti sarankan juga di semua instrumen investasi. Jadi kita juga nggak bisa all in di kripto, nggak bisa all in di hanya saham saja, tapi saya sarankan untuk diversifikasi, at least 2 atau 3 lah. Itu baru lumayan risikonya bisa semakin turun dengan cara kita melakukan diversifikasi. Iya. Jadi kalau kita punya uang nih, berarti emang harus diversifikasi ke beberapa instrumen investasi ya Pak ya, biar nanti kalau kripto jatuh masih ada yang nolong, masih ada saham, masih ada emas, masih ada lah kayak gitu ya. Betul. Oke. Uang yang digunakan untuk investasi itu kira-kira uang yang kayak gimana Pak? Uang yang setiap hari dipakai atau uang yang emang buat tabungan atau gimana nih? Kalau uang yang digunakan tentu saja uang bukan hasil utang ya. Jangan berutang untuk berinvestasi. Itu perbuatan paling konyol yang bisa dilakukan seorang manusia. Utang, dimasukin kripto, habis itu berharap kriptonya naik. Atau lebih parah lagi ada juga orang yang ngutang, dimasukin ke investasi bodong, habis itu investasinya hilang, utangnya tetap harus dibayar, endingnya jual rumah, jual motor, dan sebagainya. Jadi pertama jangan menggunakan uang utang dulu. Ya, jangan berhutang demi investasi. Oke, terus uang jenis apa yang bisa dipakai? Yang pertama uang yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Artinya kalau misalnya kita 1 bulan lagi nih mau ada acara besar, mau ada kebutuhan besar, ya uangnya jangan dimasukkan ke instrumen investasi yang beresiko. Gitu ya. Kalau mau masukin ke deposito boleh aja, deposito yang 1 bulan atau reksadana pasar uang yang ada resiko. Tapi kalau kita mau pakainya 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, jangan dimasukkan ke instrumen yang risikonya tinggi seperti kripto atau saham atau reksadana saham. Itu risikonya tinggi. Tetapi kalau kita yakin uang ini itu digunakan untuk gunainya nantilah masih 10-20 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Masukin ke instrumen yang risikonya lumayan tinggi seperti kripto, saham dan sebagainya. Jadi tergantung teman-teman butuh uangnya kapan. Kalau butuh uangnya jangan waktu dekat, itu bukan uang dingin namanya, ya. Jadi jangan dimasukkan ke instrumen yang agresif. Tapi kalau teman-teman misalnya, oh ini uang nganggur kok, oh ini uang nggak akan saya pakai, nggak akan saya gunakan dalam jangka waktu dekat, saya akan ambilnya nanti kalau sudah pensiun misalnya sebagai dana pensiun, ya boleh-boleh aja dimasukkan ke instrumen yang lebih agresif, gitu Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang kalau mau tahu jenis uang apa sih yang dipakai yang untuk investasi itu, pertama emang harus uang dingin, yang kedua jangan utang karena itu konyol banget uang utang, yang ketiga tidak digunakan dalam waktu lama, jadi uang itu tuh nggak bakal digunakan dalam waktu lama. Kalau ada acara apa-apa jangan pakai uang itu. Yang keempat adalah jangan memasukkan uang di instrumen investasi yang resikonya tinggi, gitu ya Pak ya? Ya, kalau jangka waktu panjang ya, kalau yang jangka waktu panjang misalnya, kalau misalnya butuh uangnya itu jangka waktu pendek, 1 tahun, 2 tahun ke depan, jangan dimasukkan ke instrumen yang risikonya tinggi. Tetapi kalau misalnya nggak butuh dalam jangka waktu pendek, mungkin butuhnya 10 tahun lagi, nggak masalah. Gitu. Oke, betul. Saya juga, ini ada beberapa yang baru datang nih Pak, yang baru aja join, saya juga mau mengingatkan. Tanggal 21 Januari 2022, Pak Andika itu sebagai Strategic Asset Allocator dan Wealth Management akan mengadakan webinar secara gratis dengan kuota terbatas dengan judul mengangkat topik tentang jeli melihat peluang investasi tahun 2022. Teman-teman jika ingin mengikuti webinarnya tersebut bisa langsung ke link bio di Instagram Interskill. Dan jangan lupa follow Instagram Pak Andika karena di situ banyak banget ilmu tentang investasi secara gratis lagi.
Yes, Oke, gratis Pak, ya. itu Event berapa? nanti juga gratis kan? 20 tanggal 21 Iya, nanti betul. teman-teman kalau nggak daftar rugi banget ya, karena di situ kita akan bongkar rahasia-rahasia strategi untuk berinvestasi tahun 2022, bahkan nggak cuma tahun 2022. Jadi semua yang saya berikan nanti itu bisa digunakan selamanya. Jadi ini seperti memberikan kail daripada ngasih ikan. Jadi daripada ngasih rekomendasi beli saham A, saham B, saham C yang belum tentu benar, lebih baik saya kasih strateginya aja yang bisa dipakai tidak hanya tahun 2022 tapi sampai 10, 20, 30 tahun ke depan. Jadi saya berikan Iya, strategi betul. di sini nanti. Emang Jadi jangan lupa nyesel daftarnya. banget. Betul. Jadi live Instagram ini tuh hanya kecil banget, nanti yang Yes, fullnya review aja. lengkapnya akan di webinar gitu ya Pak ya. Makanya teman-teman jangan lupa ikut webinar yang ada diadakan oleh Interskill dengan Pak Andika, seorang strategic asset allocator dan wealth management pada tanggal 21 Januari 2022 itu hari Jumat. Silakan Yoi. daftar. Linknya ada di bio Instagram Interskill. Gitu ya Pak. Pak, ini ada yang tanya nih Pak di Instagram kita. Jadi gini, dari Henny Elvandari. Jadi beliau bertanya, saya sedang memanage investasi keluarga saya. Sepertinya saya ingin mendalami bidang inisial. Perlu tidak ya ambil CFA, apalagi kalau punya misi ingin investasi di luar negeri? Gitu. Oke. Bidang inisial itu apa ya? Yang dimaksud bidang inisial. Jadi saya agak bingung ingin mendalami bidang inisial. Tapi saya jawab aja deh ya. Perlu nggak ambil CFA? Boleh. CFA itu salah satu sertifikasi keuangan lah ya. Yang namanya kalau kepanjangannya itu Chartered Financial Analyst. Jadi dia belajar banyak mengenai investasi ya. Mostly murni mengenai investasi. Tapi kalau hanya untuk memanage investasi pribadi atau keluarga, mungkin nggak perlu sampai CFA lah ya. Mungkin CFP aja cukup seperti yang saya milikin, atau QWP juga cukup, Qualified Wealth Planner. Nah, itu juga sudah cukup tuh. Jadi nggak perlu, istilahnya kalau mau ambil CFA nggak perlu. Kalau berencana untuk studi lanjut, sebenarnya studi lanjut itu nggak menuntut punya sertifikasi khusus sih sebenarnya. Kalau misalnya studi seperti studi S2, ya itu mungkin nggak perlu sertifikasi khusus. Beberapa perlu pengalaman gitu. Untuk menjawab pertanyaan. Oke. Yep. Jadi untuk pertanyaannya dari Ibu Henny Elvandari, jadi apa perlu mengambil CFA? Kalau kata Pak Andika sih nggak perlu. Kalau untuk hanya manage investasi keluarga, mungkin perlu kalau mau ambil CFP atau QW. Oke, Yes. betul. Sedikit lagi nih Pak, kira-kira apa sih Pak strategi yang baik agar kita tuh jeli gitu melihat peluang investasi tahun 2022, karena mulai awal tahun baru itu kan kita udah kemarin ada investasi bodong dengan alat kesehatan lah apalah ya, itu kan emang lagi masanya kayak gini, pandemi kan susah gitu ya Pak ya, mungkin orang-orang tuh dengan investasi pengen investasi ini, investasi itu, ikut-ikut sini, grup WhatsApp dan kawan-kawan arisan gitu tuh pengen kayak ya udah ikut aja lah. Ya. Kira-kira biar kita tuh nggak kayak gitu tuh gimana sih Pak? Nah, ini nih. Yang pertama adalah ini yang selalu saya tekankan ya di setiap seminar saya, di setiap konten yang saya bikin, itu jangan pernah tergiur dengan yang namanya return yang besar. Tipikal masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu lebih suka tergiur, gampang sekali tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang besar. 10% per hari, 20% per hari, atau bahkan 10% per bulan, 20% per bulan. Itu masih terhitung besar. Ya, 20% per bulan, 30% per bulan. Orang kita tuh masih tertarik. Ditambah dengan ilusi, ya ini ilusi bahwa investasi tersebut adalah investasi yang rendah risiko. Jadi ini pintar banget nih, yang kita hadapin investasi bodong ini pada pintar-pintar semua nih. Ya, mereka bisa mengemas suatu produk
yang risikonya seolah-olah rendah tetapi imbal hasilnya tinggi, dan ini yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Padahal Betul. kenyataannya enggak. Ya, menurut hukum ekonomi, hukum investasi ya, apapun yang menghasilkan return besar itu pasti akan mendatangkan risiko yang besar juga. Itu sudah pasti. High risk, high return, low risk, low return. Apapun yang risikonya kecil, imbal hasilnya juga akan kecil. Contohnya deposito misalnya. Ya, deposito risikonya kecil, imbal hasilnya kecil. Nah, kalau kita bicara kripto atau saham, kripto lebih gila lagi. Dia bisa naik 3.000%, dia bisa turun 99%. Ya, itu Iya. jelas. High risk, high return. Tetapi kalau investasi bodong, itu low risk, seolah-olah low risk, tetapi returnnya tinggi. Orang Indonesia tergoda karena tipikal semua orang lah, tidak hanya di Indonesia, ya. Tipikal semua orang itu tidak suka resiko, tapi suka yang namanya profit. Jadi mereka seperti otaknya itu sudah dicuci. Jadi ketika ngelihat, wah ini ada permata satu nih, ya, yang bisa menghasilkan return besar, tetapi resikonya kecil. Endingnya semua uangnya all in di situ. Habis itu ya sudah selesai. itu yang teman-teman mungkin harus rasakan, harus pikirkan kembali di tahun 2022 ini. Jangan mudah tergiur dengan yang namanya investasi dengan return yang besar, tetapi resikonya seolah-olah kecil. Hati-hati. Ya, karena emang sejatinya emang nggak ada yang sampai segitunya ya Pak ya. Jangan tergoda lah intinya dengan low risk, high return. Gitu. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau investasi atau dimanapun investasinya itu, jangan lupa diversifikasi investasi. Jadi nggak di tempat itu doang, tapi biar ada yang membantu gitu ya Pak ya, kalau nanti investasi yang salah satu itu turun gitu. Yes, betul. Jadi itulah ya, pertama pemilihan investasinya juga itu yang paling penting sih. Kita mau masuk di aset seperti apa. Ya, jangan sampai kita masuk ke aset-aset yang istilahnya aset-aset sampah atau aset-aset yang kucing dalam karung. Kita nggak tahu ini apa. Itu banyak loh tipikal investor di Indonesia yang seperti itu. Membeli sesuatu tanpa tahu ini tuh apa. Gitu. Jadi misalnya ditanyain, ada beberapa orang kita tanyain, saya pernah bertanya nih pada teman-teman saya, kenapa kamu beli kripto? Dia beli beberapa cryptocurrency lah ya, banyak, dia beli banyak. Ketika ditanya kenapa beli, ya karena pengen harganya naik. Tapi ketika ditanya tahu nggak apa yang kamu beli, dia bilang nggak tahu. Jadi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, macam-macam itu. Ditanyain fungsinya, itunya apa, gunanya apa, fundamental di baliknya apa, nggak tahu. Yang dia tahu adalah ini harganya bisa naik tinggi, udah gitu doang. Nah, itu harus dihindari teman-teman. Ketika kalian membeli suatu aset investasi, ya kalian harus paham itu tuh aset apa. Kalian harus paham dan mengerti kalian itu membeli apa. Jangan beli kucing dalam karung hanya karena imbal hasilnya, potensi imbal hasilnya itu tinggi. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan. Ya. Jadi sebelum membeli investasi apa, teman-teman Interskill tolong jangan beli kucing dalam karung karena hanya iming-iming high return gitu ya Pak ya. Yes. Harus tahu aset yang dibeli ini apa. Gitu. Jadi jangan membeli aset berdasarkan dengar kata orang lah atau berdasarkan omongan orang, tapi kita nggak tahu, nggak paham nih yang kita beli ini apa. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kalau teman-teman kalau ingin tahu jenis investasi apa yang cocok buat kalian di tahun 2022 ini, saya ingatkan jangan lupa mengikuti webinar yang ada di Interskill dengan Bapak Andika Wijoyo, seorang strategic asset allocator dan wealth management, hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Webinarnya mengangkat topik tentang jeli melihat peluang investasi tahun 2022. Beliau nanti akan menjelaskan segala investasi yang cocok untuk Anda di tahun 2022. Jadi setiap orang itu mempunyai jenis investasi yang berbeda-beda ya Pak. Maksudnya kalau saya tuh cocoknya apa, orang B cocoknya apa, C cocoknya apa gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya berdasarkan toleransi terhadap risiko. Jadi yang pertama harus kita tahu adalah kita itu tipenya suka dengan risiko atau takut dengan risiko. Jadi kalau orang yang suka dengan risiko, dia biasa mengambil investasi yang agresif. Kalau yang takut dengan risiko atau tidak toleransi akan risikonya itu kecil, jadi dia biasa ngambil aset-aset investasi yang istilahnya low risk low return tadi. Jadi risikonya rendah, uangnya imbal hasilnya kecil, nggak apa-apa.
yang penting uangnya nggak hilang. Gitu. Kalau orang yang suka dengan resiko, kalau yang investasi seperti deposito, obligasi itu kurang cocok karena pertama hasil imbal hasilnya kecil, dia nggak ngerasa happy dengan imbal hasilnya, jadi dia mikir wah buat apa investasi imbalnya kecil, mending saya investasi di kripto atau saham yang imbal hasilnya besar, walaupun dia sudah tahu, dia sudah siap dengan risiko yang besar tersebut gitu. Tapi kalau orang yang toleransi risikonya itu kecil atau konservatif, kita sebutnya konservatif, disuruh investasi kripto pasti teriak-teriak dia tiap malam nggak bisa tidur karena harganya kan naik turun. Tapi kalau orang yang sudah paham, yang memang toleransi akan risikonya itu besar, ya tipe-tipe orang agresif, dia nggak takut mau naik turun 10, mau naik 10%, turun 50%, dia nggak takut, dia sudah siap dengan segala macam risikonya. Memang yang dia cari itu yang seperti itu. Jadi, again, investasi apapun instrumennya harus disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri, kemampuan psikologi kita dalam istilahnya dalam menahan risiko seperti itu. Kuat nggak kita? Ya, kalau kita nggak kuat dengan risiko, ya ambil investasi yang lebih rendah risiko. Kalau kita kuat, ya ambil investasi seperti kripto, saham, bahkan kalau ada atasnya kripto, NFT dan sebagainya, silakan diambil. Gitu, Kak. Oke. Jadi tiap orang itu investasinya akan berbeda-beda tergantung psikologis ya Pak, ya? Toleransi terhadap risiko orang itu sendiri. Oke. Betul banget. Kalau menurut Pak Andika sendiri di tahun 2022 ini peluang investasi yang bagus itu apa sih Pak? Oke, ini pertanyaan yang cukup rumit nih. Iya. Investasi yang bagus. Kalau saya jawab dengan kalimat bijak ya, investasilah pada dirimu sendiri. Investasi di otak ya, investasi layar ke atas orang bilang. Tapi I know it's not serious ya. Of course, investasi yang bagus adalah investasi diri kita sendiri, ke diri kita sendiri. Tetapi kalau ditanya instrumen investasi apa yang bagus tahun 2022, ya ini again, ini bukan suatu rekomendasi ya. Tetapi saya yakin saham adalah salah satu aset yang secara jangka panjang akan meningkat. Ya, saham salah satunya. Secara jangka panjang dia akan terus naik. Walaupun secara jangka pendek 1, 2, 3 tahun, 5 tahun dia mungkin bisa naik turun. Tetapi secara jangka panjang yang namanya perusahaan itu adalah aset yang produktif. Perusahaan setiap tahun menghasilkan yang namanya profit. Dan semakin lama perusahaan itu semakin membesar. Itulah sifat dari perusahaan. Ya, jadi perusahaan apapun yang ada di bumi ini, ya, yang ada di dunia ini, itu pasti diciptakan untuk terus berkembang. Ketika perusahaan semakin berkembang, ketika perusahaan semakin besar, of course harganya juga pasti akan naik. Itu pemikiran simpelnya seperti itu. Jadi memang produktif aset yang produktif seperti saham, seperti perusahaan, ya itu akan terus naik secara nilai karena dia tidak punya limit. Gitu. Berbeda mungkin dari emas, ya, atau cryptocurrency yang memang dia tidak punya fundamental value. Yang mereka punya itu kan yang dinamakan perceived value, ya, cara orang lain menilai benda tersebut. Karena ini hanyalah benda. Cryptocurrency hanyalah benda, sama seperti emas. Emas itu juga benda. Tetapi saham itu adalah perusahaan. Kita membeli suatu perusahaan yang perusahaan ini bisa berkembang. Jadi gitu. Ini nggak hanya berlaku tahun 2022, tapi bisa untuk tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Nah, kripto dan emas maupun obligasi itu bisa dibuat diversifikasi. Seperti itu. Jadi bukan berarti saya anti kripto atau anti emas, enggak. Itu boleh dibeli sebagai diversifikasi. Saya sendiri juga beli obligasi. Gitu. Jadi obligasi mungkin kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi itu merupakan salah satu aset yang risikonya rendah. Ya, karena risikonya rendah saya ambil. Saya gunakan sebagai penyeimbang untuk aset saya di saham. Seperti itu. Kalau kripto oke, tapi jangan banyak-banyak. Again, bukan karena tahun ini akan turun atau akan naik, ya, tapi karena kripto itu sangat volatile. Volatilitas itu bisa diukur. Dan memang kripto itu volatilitasnya tinggi. Bisa 5 kali atau 10 kali dari saham. Gitu. Jadi ketika dia naik bisa naik tinggi, ketika dia turun bisa turun banyak. That's why jangan banyak-banyak. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mau tahu lebih jelasnya lagi bisa nanti di seminar ya, di webinar kita. Iya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Akan ada seminar yang akan diadakan di Interskill oleh Pak Andika Wijoyo, seorang strategic asset
alokator dan wealth management tanggal 21 Januari 2022 hari Jumat. Jangan lupa mendaftar karena itu kuotanya terbatas banget dan itu gratis. Kalian bisa ikut dengan gratis. Untuk topiknya yang akan diangkat yaitu jeli melihat tipe peluang investasi di tahun 2022. Nanti akan dijelaskan semua dari uang yang digunakan, gimana cara diversifikasi itu dan risiko-resikonya ya Pak ya. Yes, betul. Pasti akan kita bahas satu persatu. Gitu. Iya. Jadi biar mungkin banyak pertanyaan teman-teman yang nanti belum bisa terjawab, pasti akan terjawab ketika mengikuti webinar nanti. Iya, betul sekali. Jadi tadi saya simpulkan dulu, di tahun 2022 tuh peluang investasinya tuh banyak banget. Salah satunya adalah saham, emas, kripto, obligasi gitu ya. Jangan lupa diversifikasi investasi, itu yang paling penting yang ditekankan karena setiap orang memiliki psikologis yang berbeda-beda untuk resikonya gitu ya Pak ya. Karena saham naik turun dan kripto itu volatilitasnya tinggi, jadi jangan terlalu banyak masukin di kripto kayak gitu ya Pak ya. Yep. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman Interskill yang ikut. Yes. Langsung aja kalau teman-teman mau tanya. Ya, boleh. Ini langsung akan ditanya. Ini ada pertanyaan dari earthsign_19. Apa yang harus dilihat atau jadi poin pertimbangan untuk memilih media investasi? Oke. Ini pertanyaan sangat bagus. Ya. Apa yang harus kita lihat lebih dahulu? Kebanyakan orang di Indonesia, ataupun di dunia lah, gak cuma di Indonesia, mereka itu hanya melihat, again, imbal hasil atau return saja. Ya, oh ini saham 10%, kripto 15%, investasi bodong 30%, titip dana suntik modal 50%. Mereka merasa yang returnnya paling besar adalah investasi yang paling bagus. Itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Yang ada di mindset orang-orang kita, ya, di dunia inilah ya. Selalu menganggap apapun yang returnnya paling tinggi adalah aset yang paling bagus. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, harusnya obligasi atau deposito itu nggak laku. Karena returnnya rendah. Ya. Harusnya semua orang masukin aja investasinya ke kripto, atau masukin ke NFT, atau masukin ke anything yang potensi returnnya itu paling tinggi. Tetapi enggak. Selain dilihat dari return, orang kalau di dunia profesional ya, di dunia investor institusi profesional, mereka lebih condong melihat ke arah risiko ketika membeli sesuatu. Kalau profit mau profit berapa ya sudah, profit is profit. Tetapi risiko itu adalah satu hal yang bisa kita manage. Kita nggak bisa manage profit. Profit semakin besar semakin bagus. Ya, kalau datang ke kita dapat profit ya kita happy. Tetapi bagaimana kalau loss? Nah, that's why risiko itu bisa di manage. Gitu teman-teman. Tapi profit tidak perlu di manage. That's why dia namanya manajemen risiko. Jadi pertama, lihatlah dulu risikonya apa dari suatu instrumen investasi sebelum bicara mengenai profit. Kalau ada seseorang sales kayak siapa, kayak broker kayak menawarkan sesuatu ke kita, ya, menawarkan sesuatu ke kita, suatu instrumen investasi, tutup kuping dulu, jangan dengerin profitnya dulu. Tanyakan langsung ini risikonya apa? Risikonya seberapa besar? Kalau dia bisa jawab, dia bisa terangkan, that's good. Jadi kita bisa tahu, oh ini risikonya segini. Kalau sampai ini gagal, risikonya uang saya bisa hilang 10%, 50%, 100%, dan sebagainya. Gitu. Seberapa besar peluang risiko ini terjadi? Ya, itu juga perlu ditanyakan. Sebelum kita bicara profit. Setelah kita paham akan risikonya, baru teman-teman boleh bicara profit. Oke, profitnya berapa kira-kira? Kalau ini berhasil, itu profitnya berapa? Itu baru kita hitung. Gitu. Jadi, again, fokuslah pada risiko terlebih dahulu daripada berfokus pada profit. Itu cara memilih instrumen investasi yang benar. Gitu, Kak. Oke. Berarti cara memilih instrumen investasi tadi setelah seperti yang dijelaskan oleh Pak Andika, lihat resiko terlebih dahulu sebelum profitnya, intinya gitu ya Pak ya. Betul banget. Jangan tergoda iming-iming yang besar, itu lebih ditekankan lagi. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari boleh.
Child, apakah ada tips dan saran untuk pemula yang baru mau pertama kali investasi saham? Tips saran untuk pemula yang baru berinvestasi saham adalah nomor satu, belajar, 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 dan belajar. Dunia saham itu rumit. Yes, karena banyak orang itu masuk ke saham hanya dengar kata orang, dengar kata broker, dengar kata si A, si B, si C, seseorang yang dianggap jago di dalam investasi saham. Tapi yang namanya berinvestasi itu kita harus mau belajar. Kalau nggak belajar kita nggak akan bisa sukses. Ya, nggak ada investor sukses yang hanya dengar dari kata orang lain, itu nggak ada di Indonesia, di dunia nggak ada. Semua pasti punya analisa sendiri, semua punya strategi sendiri. Yang seringnya gagal di Indonesia itu adalah yang sering ikut-ikutan omongan orang lain. Itu sering banget gagal. Si A bilang begini ikut, si B bilang begini ikut, bilang beli saham ini bro, beli saham ini bro, dibeli semua, turun semua besoknya. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah, that's why pertama belajar. Saham ini bukan instrumen yang mudah, tidak seperti deposito, ya. Deposito tidak perlu ilmu, kita masuk tinggal masuk. Investasi yang paling bodoh lah istilahnya ya, bodoh tapi menghasilkan, ya. Lebih baik masuk ke investasi bodoh tetapi menghasilkan daripada masuk ke investasi yang rumit tetapi nggak paham, jadinya rugi. Nah, gitu. Jadi pertama kalau mau masuk ke saham belajar. Ada banyak sekali analisa yang bisa dipelajari di saham. Ya. Ilmunya update terus. Ilmu tahun 70-an berbeda dari ilmu zaman sekarang walaupun masih bisa dipakai. Ya, mungkin masih sangat-sangat relate ya karena ilmu keuangan tuh ya hanya itu saja sebenarnya. Nah, tapi that's why ilmunya banyak. Ya, walaupun itu saja ilmunya banyak teman-teman pelajari. Kalau di kuliah sendiri bisa 2 semester. Belajar yang namanya investment management atau portfolio management itu bisa 2 semester. Ya tergantung kuliahnya di mana. 1 semester, 2 semester. Kalau ngambil jurusan keuangan khusus mungkin bisa 4 semester dan sebagainya. So, yes, ini suatu dunia yang memang kita harus pelajari kalau mau berinvestasi di sini. Gak bisa hanya modal. Again, nggak bisa hanya modal dengerin kata orang, dengerin kata si A, si B, si C. Forget it. Jangan berinvestasi hanya dengan cara mendengarkan orang lain. Gitu. Betul. Jadi saran untuk pemula nih, kalau mau investasi saham, jangan lupa belajar karena itu paling penting ya Pak ya. Jangan lupa belajar bisa dari mana aja, belajar bisa dari YouTube, Instagram, banyak banget. dan Waduh. Ya, webinar Banyak yang akan diadakan oleh Interskill pada tanggal 21 Januari 2022 dengan Pak Andika sebagai seorang strategic asset allocator dan wealth management. Tanggal 21 Januari 2022 yang akan mengangkat topik tentang jadi melihat peluang investasi tahun 2022 secara gratis. Kalian bisa langsung daftar melalui bio Instagram Interskill dan jangan lupa follow Instagramnya Pak Andika karena di situ banyak banget cara-cara tips-tips untuk kalian yang mau belajar atau mulai investasi di tahun 2022. Ya, gitu benar. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari yang Silakan. tadi Kak Heni Elvandari gini. Kalau investasi saham luar negeri dengan GoTrade, apakah perlakuannya sama dengan sekuritas dalam negeri? Misal, taruh banyak itu di GoTrade, aman nggak? Atau baiknya nominalnya dibatasi ya? Gitu. Oke. Wow, ini agak sedikit menyebut merek, nggak apa-apa ya Kak? Atau gimana? Jadi GoTrade itu salah satu broker investasi yang ada di Amerika. Kalau ditanya legalitasnya, dia sangat legal di Amerika. Dia sudah terdaftar di SEC, di FINRA juga sudah sangat regulasi ketat di Amerika. Jadi Amerika itu kan bukan negara cuci uang sebenarnya. Amerika itu negara yang memang hukumnya sangat ketat, apalagi hukum yang mengatur soal keuangan. Jadi dari segi legalitas nggak perlu kalau GoTrade legal gitu. Tapi memang tidak buka di Indonesia. GoTrade memang tidak buka di Indonesia. Seperti layaknya kalau kita berinvestasi di luar negeri, tentu saja belum tentu ada kantor cabangnya di Indonesia gitu. Jadi anything memang kalau kita berinvestasi di luar negeri, anything memang harus mengacu ke regulasinya di luar negeri sana
gitu. Tapi in term of keamanan secara regulator sangat-sangat aman karena sudah sangat terregulasi seperti itu. Jadi lumayan bisa buat diversifikasi saham Indonesia, saham Amerika, bisa jadi bahan untuk diversifikasi. Misalnya saya sendiri berinvestasi di saham Indonesia mungkin 50%, di saham luar itu juga 50%. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia, at least kita masih ada pegangan saham di luar negeri. Gitu. Apapun yang terjadi di luar negeri, ketika Indonesianya lagi bagus mungkin ya, luar negerinya lagi biasa, Indonesianya lagi bagus, kita juga kecipratan. Ketika Indonesianya lagi jelek, luar negerinya lagi bagus, at least kita juga sedikit terlindungi. Gitu. Resikonya jadi lebih rendah. Gitu, Kak. Ya. Semoga menjawab ya. Oke. Kalau kira-kira nominalnya, baiknya nominalnya dibatasi nggak ya? Ikut persentase aja. Misalnya ada dana yang siap berapa, mungkin bisa 30% atau 50% dari dana tersebut. Jadi nggak ada batasan. Iya, berarti kalau punya uang 100.000 jangan langsung dimasukkan 100.000 semua, tapi berapa persennya aja gitu ya Kak ya. Ingat, sekali lagi diversifikasi investasi, jangan lupa. Jadi apakah aman? Aman, tapi untuk nominalnya berapa ditaruh semua atau enggak, jangan lupa diversifikasi investasi intinya Pak ya. Betul banget. Yes. Kalau mau lebih lanjutnya, Kak siapa ya nanti ya tadi? Kak Heni bisa ikut seminarnya Pak Andika pada tanggal 21 Januari 2022. Linknya sudah ada di bio Instagram Interskill, bisa ikut Kak Heni. Itu gratis dan kuotanya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat lah gitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah Pak Andika memiliki kelas khusus yang membahas peluang investasi khususnya di tahun 2022? Kira-kira nanti di kelas khusus itu tuh topiknya tentang apa sih Pak? Oke, nah kelas khusus kan tadi sudah dijelaskan ada gratis ya kan, tanggal 21 hari Jumat minggu depan ya, teman-teman catat. Nah ini saya bocorin isinya apa ya? Iya, betul. Isinya yang pertama adalah kita akan belajar mengenal resiko. Mengenal resiko masing-masing aset. Ya, jadi tidak hanya mengenal return tapi juga mengenal resiko supaya kita bisa punya pandangan aset apa saja yang layak untuk kita investasikan dan aset apa saja yang nggak layak, karena banyak sekali orang tuh yang memilih aset yang nggak layak investasi malah diinvestasiin, yang layak malah ditinggalin. Nah itu kita coba ubah mindsetnya di situ. Yang kedua, kita juga belajar mindset psikologi dalam berinvestasi, dan ketiga kita belajar strategi diversifikasi yang paling optimal di mana returnnya lebih tinggi daripada risikonya. Bagaimana, jadi istilahnya bagaimana cara kita menurunkan risiko tanpa menurunkan return investasi kita. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi lumayan kompleks, tetapi tidak sulit. Ya, tenang aja, nggak susah kok. Gitu. Oke, jadi jangan lupa mengikuti webinar yang akan diadakan Interskill dengan Pak Andika pada tanggal 21 Januari 2022. Nanti akan ada tips gimana sih menurunkan resiko tanpa mengurangi pendapatannya, memulai profitnya kayak gitu ya. Betul banget. Oke. Pak Andika, mungkin akan saya simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi. Intinya apakah jenis uang yang dipakai untuk investasi itu jangan lupa itu pakai uang dingin. Yang pertama, yang kedua jangan uang utang. Yang ketiga, tidak digunakan dalam waktu lama, jadi uangnya itu nggak bakal digunakan dalam waktu lama. Dan yang keempat, instrumen yang resikonya tinggi. Jangan pilih instrumen investasi yang resikonya tinggi. Gitu. Terus jenis apa sih investasi yang cocok untuk saya gitu seumpama? Itu tergantung psikologis kalian sendiri intinya gitu. Toleransi terhadap resikonya gimana? Nanti akan dijelaskan di webinar itu, cara memilihnya gitu. Dan jangan lupa jangan tergoda low risk tapi high return, karena emang sejatinya untuk investasi tuh nggak ada yang kayak gitu. Kita harus belajar. Untuk pemula-pemula, jangan lupa kalau mau belajar saham, jangan lupa belajar, intinya itu. Belajar bisa dari mana aja, termasuk dari Instagramnya Pak Andika, itu banyak banget
konten-konten tentang belajar investasi apa aja juga banyak. Pak Andika nanti tanggal 21 Januari 2022 juga akan ada webinar dengan Interskill gratis lagi. Kan enak ya, udah enak banget gitu. Gimana investasi apa juga yang cocok untuk tahun 2022 tuh banyak banget. Tadi Pak Andika juga sudah mention, ada saham, ada emas, ada obligasi. Kalau ada kripto juga. Kalau kripto itu volatilitasnya tinggi, jadi jangan semua uang dimasukin di situ. Intinya diversifikasi investasi, intinya gitu ya Pak ya. Kira-kira ada Yes. yang Pak mau tambahkan sebelum saya tutup IG Live hari ini? Oke, ini saya sudah barusan ngetikin Instagram saya supaya teman-teman bisa follow. Di situ nanti akan kita share. Saya sendiri suka sharing konten-konten yang berhubungan sama keuangan, sama investasi. Teman-teman dapat langsung follow Instagram saya di situ. Terus juga pesan terakhir adalah sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Again, tahun 2022 mulai kita perbaikin mindset investasi kita. Lebih banyak belajar. Kalau mau masuk ke saham ya harus belajar. Mau masuk ke kripto ya harus belajar. Jadi jangan hanya masuk modal dengan kata orang, janji-janji manis, ya kan? Hanya melihat imbal hasil dan sebagainya. Pelajari juga risikonya apa. Nah, cara mempelajari risiko itu memang harus belajar. Gitu, teman-teman. Cara belajar strategi juga harus belajar. That's why nanti kita akan belajar bareng tanggal 21 nanti. Teman-teman jangan lupa langsung daftar di Instagramnya Interskill. Ada linknya ya di bio, teman-teman bisa langsung daftar di situ. Yeah. Kalau ribet, lapor ke saya aja, ke DM ke saya, nanti saya bantu daftarin. Oke, Pak Andika sangat baik hati ya. Jangan lupa follow Instagramnya Pak Andika Wijo. Instagramnya @andika_cfp_qwp. Yes. Silahkan follow Instagramnya karena banyak banget konten-konten tentang bagaimana belajar investasi yang benar, investasi apa aja yang cocok untuk tahun 2022, banyak banget di Instagram beliau. Dan jangan lupa mengikuti webinar yang akan diadakan Interskill dengan Pak Andika pada tanggal 21 Januari 2022 tentang jeli melihat peluang investasi tahun 2022. Gratis, tanpa dibayar apapun, tapi kuotanya terbatas, jadi siapa cepat diadakan. Jadi teman-teman, jika ingin mendaftar, linknya sudah ada di bio Instagram Interskill. Oke. Kira-kira seperti itu Pak, Instagram Live kali ini. Terima kasih untuk teman-teman Interskill yang antusias dengan mengikuti IG Live hari ini. Segera daftarkan diri Anda di kelas Pak Andika dengan klik link di bio Interskill. Kelas tersebut gratis dengan kuota terbatas. Follow juga sosial media Pak Andika dan Interskill di Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Dan akun Instagram Pak Andika jangan lupa karena banyak banget konten yang menarik tentang investasi. Kira-kira seperti itu Pak Andika. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih tim Interskill. Iya. Selamat malam Pak Andika. Selamat malam, dadah semua. Tanggal 21 Januari 2022. Yap. Dadah. Malam, dadah.